pakai mana ya, boleh dua-duanya, tapi yang bawah biasanya terus bingung. Nah, semoga nanti para alim ulama di Indonesia nanti menyepakati ada metode ya, meskipun dua-duanya boleh, tapi kemudian ada kesepakatan milih yang mana untuk di Indonesia agar nanti umat tidak bingung. Itu kita berdoa seperti itu, meskipun secara ilmu dua-duanya sah ya, secara ilmu. Nah, kita lanjut. Kemudian wa mangkana. Tapi ketika ada perintah, hendaknya mereka yang tahu menghadapi bulan ini, hendaknya dia berpuasa. Nanti jangan-jangan ayat yang di atas dikira tidak berlaku, maka ditetapkan lagi wa mangkana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Tapi tetap kalau yang puasa atau dalam perjalanan tetap boleh untuk tidak berpuasa, digantikan di bulan lain. Mengapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Iya benar ya ayatnya itu. Allah menghendaki untukmu kemudahan, Allah tidak menghendaki untukmu kesulitan. Jadi ini yang harus kita ingat. Allah itu zat Tuhan yang maha kasih sayang. Allah tidak pernah menuntut kita untuk bersusah payah. Maka di dalam agama, niki mazhab yang saya anut, ya, jenengan monggo kalau mau mengikuti. Ketika kita beragama, itu banyak model ibadah, banyak tuntunan macam-macam. Kalau saya mengambil pendapat yang nopo, udahlah ambil saja yang paling mudah. Yang paling mudah untuk kita jalani. Mengapa kok seperti itu? Karena itu akan lebih mudah membuat kita ikhlas. Lebih mudah membuat kita nopo? Ikhlas. Ambil yang mudah. Yang mudah itu yang bagaimana? Yang cocok. Setiap orang punya kemampuan, punya model, punya bawaan yang berbeda-beda. Contohnya misalkan seperti ini. Ada orang, ya, nuwun sewu, kehidupannya sulit secara ekonomi. Ditakdirkan Allah hidupnya sulit. Mboten usah misalkan memaksakan ngaji. Ya. Mboten usah misalkan memaksakan ngaji seperti ini. Kalau memang dia kehidupannya sulit, terus masih membutuhkan waktu untuk bekerja, mboten apa-apa bekerja, tapi bekerjanya diniatkan juga untuk mendapatkan yang halal. Tetap ngaji ya, tetap ngaji. Mungkin cari cara sambil kerja, mungkin sambil mendengarkan di YouTube. Pokoknya cari yang mudah. Jangan sampai kemudian kebutuhan kita terhadap dunia dipertentangkan dengan agama. Jangan sampai agama itu mudah sekali, nggak apa-apa kamu kerja, nggak apa-apa ya, nggak harus ngaji. Di zaman Rasulullah Rasulullah sedang ngaji begini, kemudian ada orang lewat dengan semangatnya membawa alat untuk bekerja. Kalau sini misalkan cangkul, ya. Sahabat mengomentari, andaikan saja orang itu semangatnya dipakai untuk fisabilillah. Sama Rasulullah terus ditegur, jangan begitu. Kalau dia itu dalam rangka mencari yang halal untuk menafkahi dirinya, orang tuanya, atau keluarganya, maka itu pun fisabilillah. Artinya apa? Di dalam Islam itu kebaikan itu banyak sekali. Pilih saja yang mudah mana. Pilih saja yang mudah mana. Dan ibadah-ibadah sunnah, ya, niki ada dua versi. Ada ulama yang cenderung kita itu memaksakan diri untuk dipaksa, ibadah sunnah dipaksa dulu. Tapi kalau saya enggak, ibadah sunnah itu betul usah dipaksa. Ibadah sunnah kalau saya betul usah dipaksa. Tapi jernihkan dulu hati kita. Kenapa? Kalau yang ibadah wajib harus dipaksa. Kalau ibadah yang wajib harus dipaksa. Lah ibadah sunnah, ulama beda pendapat. Yang satu mengatakan harus dipaksa dulu. Yang satu, saya pakai yang tipe yang ini. Tidak usah dipaksa, tapi apa? Jernihkan dulu hatinya. Kalau hatinya sudah jernih, nanti akan muncul dorongan untuk melakukan yang sunnah itu. Contoh misalkan, panjenengan lakukan yang wajib dulu. Apa lakukan yang wajib? Misalkan dalam konteks sedekah, zakat wajib, ya. Terus kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua wajib. Kalau masih ada kelebihan, tafakuri dulu. Ya Allah, jenengan sudah memberikan saya kenikmatan sedemikian banyak. Ya Allah, engkau sudah mencukupi kebutuhan saya, engkau begini. Lalu kemudian tafakuri, masa saya kok tidak peduli kepada orang lain? Betapa engkau sangat peduli kepada saya, ya Allah. Nah, kalau tafakurnya sudah benar, akan muncul dorongan. Nah, dorongan berbuat kebaikan yang sunnah ini akhirnya akan mudah untuk dilakukan, karena ada dorongan.
Lah, tapi kalau kita memaksakan diri, biasanya itu cukup berat. Ya, bisa juga itu baik, tapi biasanya cukup berat. Mengapa? Karena biasanya kalau belum ada kesadaran dari dalam, dipaksakan itu nanti yang muncul itu adalah kehendak-kehendak nafsunya. Ketika memberi orang, ingat loh ya, kamu tak beri loh ini. Ya, butuh pengakuan, butuh dipuji, butuh dipamerkan. Nah, nanti biasanya seperti itu, ya. Nah, tapi dua-duanya boleh monggo dilakukan yang mana. Tapi kalau saya memilih kalau untuk yang sunnah itu jangan langsung dilakukan. Fokus buat tadabbur dulu betapa memang sebaiknya kita melakukan itu. Tadi disebut oleh ayatnya apa? Gimana? Faman tatawwa'a, barang siapa kok dia mau sukarela tetap puasa meskipun dia boleh tidak puasa, tapi kok dia mau berpuasa, khairul, itu adalah lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Gimana? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum, kamu tetap berpuasa meskipun boleh nggak puasa, itu lebih baik jika saja kamu tahu. Berarti artinya apa? Buat ilmu yang pahami ilmunya dulu sampai kita tahu, oh iya sebaiknya saya tetap puasa, baru kemudian puasa. Paham maksud saya? Jadi kalau kamu berbuat ini tidak wajib sebenarnya, itu ya. Kamu kan sakit, kamu kan dalam bepergian, sebenarnya kamu boleh tidak puasa. Tapi kalau kamu sukarela tetap mau puasa, itu lebih baik bagimu. Sehingga kalau kamu tetap berpuasa, itu lebih baik jika saja kamu tahu. Maka berarti cara melakukannya gimana? Cari tahu dulu sampai kita merasakan bahwasanya oh iya, ini Ramadan, tidak bisa Ramadan saya gantikan dengan hari yang kalau rasa itu muncul, akhirnya kita nanti mudah melakukan puasa meskipun sedang sakit. Paham ya? Kita mudah melakukan puasa meskipun dalam tidak memaksakan diri, tapi karena ada kesadaran di dalam. Coba saya ambil contoh misalkan orang tua yang dalam kondisi pas-pasan berjuang untuk anaknya niku berat mboten. Tapi karena dia punya rasa cinta kepada si anak menjadi ringan mboten. Jadi ringan atau setidaknya tetap berat tapi dia punya tenaga yang lebih karena rasa cinta anak lebih mengalahkan capeknya, mengalahkan lelahnya. Paham ya? Begitu pula rasa cinta kita kepada Allah harus dinaikkan dulu, pemahamannya harus dinaikkan dulu, sampai kemudian ini akan mengalahkan rasa-rasa yang lain tadi. Bisa dipahami ya? Meskipun Allah ya maha baik, kamu nggak harus puasa sebenarnya. Bisa dipahami ya? Oke, baik kita lanjutkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terus kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang pertama, walitukmilul iddah, dan hendaknya kamu sempurnakan hitungan. Ya, hitungannya berarti puasa itu harus disempurnakan. Terus kemudian intinya berarti misalkan orang tidak berpuasa ya dia harus menyempurnakan di bulan yang lain. Atau kalau posisi napa namine niku bulan tidak nampak, bulan awal Syawal tidak nampak seperti yang ini nanti. Ini nanti semua hitungan ulama menyatakan invisible di Indonesia, tidak bisa dilihat untuk posisi wilayah di Indonesia. Nanti Syawalnya itu di tanggal 29 belum naik di atas ufuk. Sebenarnya sudah konjungsi, sudah ijtima, sudah konjungsi begini matahari dan bulan, tapi belum di atas ufuk sehingga mustahil untuk dilihat secara hitungan. Maka insya Allah nanti Syawalnya ini bersama-sama karena pemerintah insya Allah hitungannya akan menggunakan ru'yah dan otomatis menggenapkan 30 karena tidak mungkin di ru'yah. Kemudian dari yang menggunakan hitungan itu juga sudah menetapkan karena tidak mampu, belum naik di atas ufuk akan sama. Jadi nanti insya Allah Syawal kita akan bareng-bareng di tanggal 31 Maret, no April lah pun habis nanti ya. Maret sudah. Nah pun terus kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya apa? Kalian semua itu mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kalian. Ini nanti kalau ekspresinya begitu kita bulan Ramadan selesai masuk ke Idul Fitri kita takbiran. Nah, itu ayatnya ini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tapi saya ingin masuk ke
kekandungan esensinya. Apa itu? Ketika kita mendapat hidayah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan. Anugerah terbesar itu adalah anugerah hidayah. Namanya walitukabirullaha alama hadakum. Kamu harus mentakdirkan Allah karena Allah telah memberimu hidayah. Ya, ini ada satu kisah yang ingin saya sampaikan terkait bab syukur. Nabiullah Daud alaihissalam. Ada dua riwayat, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Saya ambil yang Nabi Daud. Nabi Daud suatu saat Nabi Daud matur kepada Allah, ya Allah, saya melihat manusia itu tidak ada sehelai pun rambut yang tumbuh di kulitnya kecuali itu adalah nikmat darimu. Padahal rambut itu di sekujur tubuh kita itu ada rambut, ya. Bahkan di sini ya ada rambut di setiap namanya pori-pori kita niku tumbuh rambut. Tidak sehelai pun rambut kecuali itu adalah anugerah darimu. Itu baru rambut yang di luar, belum yang di dalamnya. Terus Nabi Daud tanya, lalu bagaimana kami bisa syukur mencukupi atau syukur yang bisa setara dengan nikmat? Bagaimana caranya kami bersyukur yang syukur itu bisa setara dengan banyaknya anugerahmu ya Allah? Oleh Allah dijawab, ya begitu kamu mengakui bahwa nikmat itu dariku, itu adalah rasa syukurmu. Ya, saya ulangi ya. Begitu kamu mengetahui bahwa nikmat yang kamu dapatkan itu adalah dariku, itu sudah namanya rasa syukur. Jadi rasa syukur itu dimulai dari apa? Pengakuan kita bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan kemampuan kita, tapi benar-benar anugerah dari Allah. Nah, kemudian Nabi Daud tanya, oke ya Allah, kemudian ketika saya merasakan itu nikmat darimu, saya akan sangat bersyukur sekali atas nikmatmu itu. Ketika saya bersyukur, saya juga merasa rasa syukur saya ini juga nikmat darimu. Paham ya maksudnya? Misalkan saya merasa mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, karena merasa mendapatkan nikmat terus saya, ya Allah, Engkau berikan saya sehat. Ya sudah, saya tak bersyukur kepadamu dengan cara sholat. Ketika saya syukur sholat, saya juga merasakan, loh, sholat saya ini juga karena hidayah darimu, berarti ini anugerah berikutnya. Lalu bagaimana saya mensyukuri yang rasa syukur ini tadi? Paham betul? Panjenengan diberi nikmat sehat. Sehat itu dari siapa? Allah. Berarti itu kenikmatan dari harus kita syukur. Begitu kita mensyukuri, kita bisa bersyukur juga karena nikmat dari. Maka rasa syukur itu sendiri anugerah bukan? Paham ya? Saya ulangi lagi. Panjenengan diparingi sehat. Nikmat mboten? Kemudian kita merasakan, oh ini nikmat. Akhirnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Pertanyaannya, semua orang yang sehat bersyukur apa betul? Tidak. Ada orang yang sehat bersyukur, ada yang tidak. Berarti rasa syukur sendiri itu juga Lalu bagaimana saya mensyukuri rasa syukur ini? Paham ya maksudnya? Maka terus Allah dawuh, ketika kamu sudah merasakan seperti itu berarti kamu berada pada hakikat rasa syukur. Berarti hakikat rasa syukur niku napa? Merasakan termasuk hidayah yang membuat kita bersyukur itu pun anugerah. Kita sekarang bisa ngaji. Kenapa kok ngaji? Ya iyalah, sudah diberi sehat, diberi kemampuan bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Saya gunakan bersyukur dengan cara ngaji, dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah. Ini bentuk rasa syukur saya. Pertanyaannya, bukankah berarti kamu bisa berjalan dari rumah, bisa buka Quran, itu juga kenikmatan berikutnya? Iya kan? Oh iya, berarti ini rasa syukur pun adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Gimana? Paham betul kan lagi? Paham ya? Saya jadi bingung. Jangan diam nih, saya jadi bingung. Paham ya? Saya ulangi. Sekali lagi pun terakhir, betul paham ya pun lah. Kalau jelas no. Paham ya? Saya jelaskan ulang. Pokoknya kalau penjelas no. Pokoknya sekulon niku ngaji niku ngikuti Quran. Quran ini pokoknya dawuh niku fadzakir ya, fadzakir in nafa'ati dzikra, fadzakir in fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pokoknya ingatkan terus. Kula mboten saya pikir lah jenengan paham no, mboten kula pikir. Pokoknya kula penjelasno jenengan mangke lak paham-paham ki ambak. Jenengan ngaos tenanan mangke Allah yang berikan pemahaman, bukan saya.
Yang penting tugas saya menjelaskan semampu saya. Yo, kadang kula nggih ruwet kadang jelasno nggih. Pun saya jelaskan ulang. Ketika Allah memberikan kita nikmat, terus kemudian kita punya kesadaran ini nikmat dari Allah. Akhirnya kita mensyukur. Ketika kita punya kesadaran sehingga bersyukur, kemampuan menyadari dan mensyukuri itu nikmat berikut. Dan Nabi Daud tanya, dan nikmat yang saya mendapatkan rasa syukur ini gimana cara mensyukurinya? Bersyukur lagi kan? Dan dengan bersyukur lagi, itu anugerah lagi. Nah, terus Nabi Daud tanya, terus bagaimana ujungnya ya Allah gitu lah kira-kira gitu. Lah terus Allah Daud, lah kalau kamu sudah punya rasa seperti itu kamu masuk pada hakikat syukur. Berarti hakikat syukur itu terakhir nopo. Ketika kebaikan yang kita lakukan itu kita rasakan pun itu anugerah dari Allah. Kita bisa bersyukur, ya rasa syukur kita itu bukan kemampuan kita tapi berdasar hidayah dari, makanya lihat teks ayatnya tadi, walitukabbirullaha alama, maka hendaknya mereka kalian itu mentakbirkan Allah, mengakbarkan Allah atas petunjuknya kepada. Begitu kita nanti bisa puasa 1 bulan penuh, itu bukan kemampuanmu. Nah, kira-kira ya. Tapi itu hidayah yang merupakan anugerah dari Allah. Maka akbarkan Allah, jangan akbarkan dirimu. Saya sudah puasa. Jangan katakan begitu. Itu berdasarkan pertolongan. Makanya disebut Alhamdulillahilladzi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya hidayah sehingga saya seperti ini. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya nggak akan bisa mendapatkan hidayah seperti ini kalau Allah tidak memberi saya hidayah. Akhirnya orang kalau punya kesadaran seperti ini apa? Boten sombong. Hati-hati. Ada orang sejak zaman Rasulullah itu yang disebut oleh Rasulullah, riwayat hadisnya sahih, disebut oleh Rasulullah bagaimana? Jadi ceritanya Rasulullah lagi bagi harta rampasan perang. Lagi bagi harta rampasan perang, ada orang itu yang dia kebagian nggak sesuai yang dia harapkan. Akhirnya datang kepada Rasulullah, idil anta ya Muhammad. Muhammad, kamu mbok ya yang adil, bagi kok nggak adil. Kepada Rasulullah Dawud bilang seperti itu. Idil anta ya Muhammad. Kamu yang adil Muhammad, bagi kok nggak adil. Rasulullah langsung kaget, loh. Kalau saya nggak adil, siapa yang lebih adil dari saya? Wong yang di langit saja percaya kepada saya, kok kamu yang di bumi nggak percaya sama saya? Wow, Umar pun marah. Ya. Rasulullah terus kemudian mengatakan, ini hati-hati. Akan ada pada umat Rasulullah orang yang sifatnya seperti ini. Apa itu sifatnya? Rasulullah menyatakan begini. Mereka ini, sholatmu tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Hati-hati. Puasa kalian, yang ditunjuk kalian sinten? Para sahabat waktu itu. Padahal para sahabat itu ibadahnya pun top-top. Tapi Rasul mengatakan puasa kalian nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka tukang baca Quran, tapi Quran itu tidak masuk ke dalam tubuh. Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Tidak sampai merasuk ke dalam hati. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Jadi mereka orang yang berada dalam agama, tapi sebenarnya hatinya keluar dari agama. Ada orang tukang sholat, tukang puasa, tukang baca Quran, tapi hatinya ternyata keluar dari agama. Al-Quran yang dibacanya tidak sampai merasuk ke dalam hatinya. Mengapa kok seperti itu? Ada kesombongan. Nah, ya. Al-Quran itu seringkali hidayah, Al-Quran ilmu itu diumpamakan oleh Al-Quran seperti air. Dan tahu air? Air ini mau disemprotkan setinggi apapun pada akhirnya akan turun ke bawah. Maka jadilah seperti tanah yang rendah. Kalau kamu seperti tanah yang di bawah yang rendah, maka air itu akan mengalir dan dapat kamu tampung. Tapi kalau kamu seperti tanah yang berada di tempat yang di dataran yang tinggi, maka tanah itu pun tidak akan bisa menampung air. Artinya apa? Jangan sombong. Begitu orang sombong, begitu dia orang sombong, semakin banyak ibadah, bukan semakin tambah baik. Begitu orang kok sombong, tambah ilmu, bukan tambah, justru dengan ilmunya memaki-maki orang. Justru dengan ibadahnya merendahkan orang. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita begitu.
Caranya gimana? Ingat, ketika kita baik bukan kemampuan kita, tapi itu anugerah dari. Ini siri, ini rahasianya. Ketika kita dipanggil sholat, hayya 'alas sholah, kita diajarkan apa? La haula wala quwata. Lo panggilan untuk sholat itu jelas-jelas baik. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Jelas-jelas baik, mari menuju kesuksesan. Harusnya kan labbaik Allahumma labbaik. Harusnya kan, oh siap ya Allah, saya datang. Tapi mboten, yang diajarkan kita mengucap apa? La haula wal. Ya Allah, saya tidak punya daya, saya tidak punya kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Ini apa yang diajarkan. Kemudian ketika kita mampu sholat, mampu melakukan amal soleh, ingat itu bukan kemampuanmu, tapi itu karena hidayah dari Allah. Maka begitu bisa melakukan kebaikan, jangan merasa menjadi pelaku, tapi merasalah menjadi objek dari kebaikan Allah. Bahaya kalau kita sudah merasa menjadi pelaku, maka kita akan seperti iblis yang mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Ini hati-hati. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu senantiasa bersyukur. Berarti caranya bersyukur terus pundi? Merasakan segala kenikmatan termasuk nikmat hidayah, nikmat bisa ibadah, nikmat iman, nikmat Islam, itu pemberian dari Allah yang selalu patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita baik dipuji-puji orang, kita gampang mengatakan, bukan, ini bukan kebaikan saya, ini hanyalah anugerah dari Allah. Sehingga ketika jenengan baik nggih, alhamdulillah. Maksudnya apa? Segala puji itu milik Allah. Saya nggak layak untuk dipuji. Bukan alhamdulillah itu berarti oh iya saya orang baik, bukan. Nanti alhamdulillah itu maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Artinya yang layak dipuji itu Allah, bukan saya. Saya menjadi baik ini juga karena kebaikan dari, paham ya? Saya tambahi sedikit. Pun kemudian ketika kita baik, itu sebenarnya kalau kita lihat hakikatnya bukan karena kita baik. Kita baik itu karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Gimana? Saya tanya, kita baik itu karena keburukan kita ditutupi oleh. Loh, saya yakin misalkan jenengan tahu keburukan saya, jenengan nggak akan mau dengerin saya, kurang nggak jelas dengerin. Kira-kira begitu. Andai kan jenengan tahu keburukan saya, pun begitu para suami itu, misalkan tahu keburukan istrinya, atau para istri tahu keburukan, itu masing-masing minta cerai itu. Mungkin apa betul? Loh, para istri itu kadang terus merasanya, loh, dulu salah pilih ya dapat suami kayak gini. Loh, kalau suami sendiri ngomong, oh dulu gimana dulu ceritanya kok dapat istri seperti, kok enggak seperti yang itu. Loh, itu kadang muncul di dalam hati. Tapi Allah menutupi itu sehingga kita nampak baik. Coba ketika waktunya sholat, kita sholat mau betul? Sholat. Ketika sudah sholat, banyak ingat Allah apa banyak ingat yang lain? Kita nampak baik karena nggak diperlihatkan isi hati dan pikiran kita. Bayangkan ketika kita di masjid, oleh Allah dinampakkan status hati dan pikiran kita. Nampak soleh-soleh, nampak nggak jelas. Paham ya? Kita nampak baik itu karena ditutupi keburukan kita oleh Allah. Ya seperti ini kita ngaji nih, kita nampak baik ya karena nggak dinampakkan apa keburukan kita masing. Nah, ustadznya yang nggak dinampakkan keburukannya, santrinya yang betul dinampakkan. Akhirnya kita, makanya ketika kita baik, boten usah merasa baik. Karena kita nampak baik ketika Allah tidak menampakkan keburukan, sehingga kita kemudian selalu merasa ingat, ya Allah, saya menjadi seperti ini karena hanya kebaikan-Mu. Maka kemudian kita mengatakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha agung Engkau, maha besar Engkau, maha terpuji Engkau, ya Allah. Paham ya? Dah. Namanya wala'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur memuji kepada Allah atas kalau kita sudah merasakan semua kebaikan itu dari Allah. Ayat terakhir, masih kuat betul? Masih sedikit maling ya. Ini ayat pamungkasnya. Tiba-tiba Allah bergeser. Tadi membahas tentang puasa Ramadan, tiba-tiba ada ayat yang unik. Ini ayat ini di tengah-tengah. Setelah ini ayatnya bahas puasa lagi. Ya, ini ayatnya unik. Wa idza sa'alaka. Kalau kemudian tiba-tiba, wa idza sa'alaka, jika ketika suatu saat
Idza itu kalau dimunculkan di dalam Al-Qur'an apabila ketika itu oleh Al-Qur'an ada 3 ya. Ada idza, ada in, ada lau. Ya. Jadi kalau pakai idza ketikanya itu sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi, pasti ada kejadiannya. Wa idza sa'alaka ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku. Ya. Bertanya apa? Ani tentangku. Ya. Muhammad, ini saya tunjukkan ayatnya biar kita paham susunannya Al-Qur'an. Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, ya. Langsung kemudian ayatnya terus berhenti. Fa inni qarib, maka sungguh aku sangat dekat. Perhatikan, ada yang hilang di ayat ini. Saya misalkan tanya begini bilang kepada jenengan, Bu, misalkan saya mau pergi dulu, terus saya bilang, Bu, nanti kalau ada orang tanya tentang saya, terus saya kira-kira ngomong terus begini, misalkan saya mau ke warung dulu sebentar, ya, saya mau ke toilet dulu ya sebentar, terus kayaknya nanti akan ada orang yang nanyakan tentang saya, maka saya bilang ke jenengan atau ke istri saya, Bun, nanti kalau ada yang tanya tentang ayah, maka apa? Jawablah, kan gitu kan? Maka katakan kepada orang itu bahwa saya sedang di toilet. Oke, kan gitu ya? Tapi ayat ini bunyinya nggak begitu. Harusnya berarti ayatnya bunyinya begini. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku ini sungguh sangat Tapi kata-kata jawablah itu mboten wonten. Kata-kata jawablah ini mboten, itu kalau di dalam terjemahan di dalam kurung. Berarti bunyinya seperti ini. Ketika Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku ini sangat dekat. Tidak ada kata-kata maka kamu jawablah. Tidak ada. Seakan-akan berarti apa? Seakan-akan Allah langsung pengen jawab sendiri. Yang pertama. Yang kedua berarti Allah dalam proses ini itu seakan-akan pengen menyatakan bahwa aku dan hambaku tidak ada penghalang. Dia langsung bisa memintaku kapan saja, di mana saja. Tapi yang dibilang tadi ibadi, ya, di dalam Al-Qur'an ada kata-kata abdun. Abdun itu hamba, ya. Kata-kata abdun itu bentuk jamaknya, bentuk banyaknya ada 2. Ada abidun, ada ibadun. Ketika bahasanya ibadun, itu adalah orang-orang baik. Atau kalaupun orang yang pernah melakukan keburukan, dia telah sadar dengan keburukannya. Sehingga kemudian menjadi baik. Berarti kalau dibaca tafsirnya kurang lebih seperti ini. Kalau hamba-hambaku yang baik atau yang kalaupun pernah buruk sadar akan keburukannya sehingga beralih menjadi baik, bertanya kepadamu tentangku, aku ini sangat dekat. Nah, ya, artinya apa? Aku ini sangat dekat, tak ada halangan kepadanya. Berarti di sini apa? Yang pertama, kedekatan kita kepada Allah itu tidak bisa dihalangi oleh apapun kecuali oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri atau oleh keingkaran kita atas Allah. Maka Allah itu tidak akan mengabulkan apapun permohonan orang-orang kafir. Ya, maksudnya sesuatu yang dimohonkan oleh orang-orang kafir itu oleh Allah itu tidak begitu diberikan, tidak begitu didengar. Bukan permohonannya. Allah jauh dari orang-orang kafir. Maksudnya jauh hubungannya. Ya. Mengapa? Karena mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka sebenarnya yang bisa menghalangi Allah dengan hambanya cuma satu, yaitu kekufuran. Ketika seseorang tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sehingga nanti ampunan Allah pun diberikan kepada semua hambanya kecuali yang dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang sangat dekat sekali. Fa inni qarib. Lah kemudian Allah menggaransi ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ini hati-hati. Kata-katanya bukan aku kabulkan doa titik,
tapi aku kabulkan doa para pendoa. Ujibu da'wata da'i, aku kabulkan doa seorang pendoa. Artinya apa? Orang itu ada, Bu, yang dia berdoa tapi sebenarnya dia tidak berharap kepada Allah. Nah, saya cek. Ada mboten orang yang berdoa tapi harapannya itu apa yang dilakukannya, bukan apa anugerah Allah. Wonten mboten? Misalnya saya ambil contoh, misalkan ada seorang yang belajar malam hari. Misalkan belajar di malam hari, besok mau ujian. Kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahkan saya besok ketika ujian. Ya. Terus kemudian ketika besok dia mau ujian, itu rata-rata yang dia andalkan belajarnya dia kemarin atau pengabulan Allah terhadap doanya. Nah, gampangannya begini, itu kok gak angel, yang mudah saja. Jenengan mau pulang nanti dari sini. Jenengan terus kemudian mohon diberikan keselamatan di jalan. Biasanya orang itu yang diharapkan dari keselamatan, kemampuannya mengendalikan motor, atau benar-benar keselamatan dari Allah. Keselamatan dari, orang yang seperti ini namanya harapannya kepada Allah. Tapi banyak mboten, misalkan ada orang sakit, dia terus kemudian doa mohon sembuh, kemudian dia minum obat. Harapannya sebenarnya bukan pada doanya, tapi pada obat yang diberikan. Banyak atau tidak? Itu berarti dia berdoa, tapi sebenarnya dia bukan pendoa. Artinya dia seakan-akan memohon kepada Allah, tapi sebenarnya harapan di dalam hatinya bukan kepada Allah, tapi kepada upaya yang dia lakukan. Paham ya maksudnya? Ayo, saya kasih contoh yang lain. Orang baru menikah, pengen dapat momongan. Biasanya dia harapannya tertuju, ada orang-orang yang harapannya benar-benar tertuju kepada Allah, ada yang harapannya itu ya tertuju hanya kepada bagaimana dia memperbaiki reproduksinya. Gimana? Paham nggak maksudnya? Paham ya, paham ya. Pokoknya intinya begini, ketika orang melakukan satu doa, ada terbagi menjadi dua. Ada orang yang benar-benar berharap kepada Allah atas doanya, ada yang sebenarnya harapannya itu tetap kepada selain Allah. Orang lagi nanam padi, dia kemudian sebenarnya berdoa lah, tapi kemudian ternyata harapannya itu bukan pada doanya, tapi pada kemampuan dia memberikan pupuk, menyirami. Lah, ini nanti pembuktiannya apa? Gampang. Ketika itu dikabulkan, nanti terjadi perbedaan. Ketika itu dikabulkan, kok dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, ini benar-benar anugerah darimu. Berarti dia benar-benar si pendoa. Tapi ada orang-orang yang ketika itu dikabulkan, terus dia mengatakan, untung kemarin saya belajar. Untung kemarin itu kok tak airi sawahnya. Saya kemarin sudah menghitung, ini kebutuhannya pupuk sekian. Untung tepat itu saya. Ada betul yang seperti itu. Wah, untung saya itu lihai sekali naik mobilnya, sehingga tadi pas ada ini saya langsung set. Wah, yang diandalkan apa? Lah, meskipun tadinya dia berdoa, tapi pas waktu diselamatkan oleh Allah, ternyata dia ngandal. Itu berarti dia sebenarnya bukan pendoa. Paham ya maksudnya? Lah, ayat ini mengatakan uji budak watadai. Aku kabulkan doa orang yang benar-benar pendoa. Benar-benar dia harapannya kepada Allah. Uji budak watadai idza da'ani, ketika dia berdoa kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi kebaikan tadi kembali kepada ayat sebelumnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan harus rasakan itu benar-benar anugerah dari Allah. Sekarang saya tanya, jenengan pernah lihat balapan motor mboten? Yang kayak Rossi, mboten pernah ya? Napa namanya? Jenengan pernah lihat napa Bu sing yang hebat itu? Saya contohkan aja lah, ya mboten pernah melihat mboten napa. Orang balapan motor itu ahli semua mboten? Ahli semua, sudah terlatih, tapi terjadi kecelakaan mboten? Tetap terjadi kecelakaan. Padahal sudah ahli. Paham ya? Artinya apa? Sebenarnya keahlian kita itu tidak pernah menjamin apa-apa. Makanya ada satu hal yang menarik dalam Al-Quran. Manusia dulu itu mengira ketika dia punya anak, karena hubungan suami istri. Makanya Allah terus bikin kemukjizatan berupa sinten? Nabi Isa. Itu maksudnya Allah biar kamu paham,
Enggak, kejadian manusia itu bukan karena hubungan suami istri. Ya pas itu saya mentakdirkan, tapi sebenarnya tanpa itu pun saya paham ya maksudnya? Makanya kita itu jangan mengandalkan amal kita, tapi harus yang kita andalkan itu rahmatnya. Tapi kita tetap beramal karena kita dituntut alladzina amanu wa amilus sholihat. Kita tetap disuruh untuk berdoa, tapi jangan mengandalkan amal kita. Andalkan rahmatnya Allah, dialah yang akan mengabulkan orang yang benar-benar pendoa. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, makanya Allah terus jauh fal yastajibuli wal yu'minu bi. Oleh karena itu, hendaklah manusia itu mengistijabah, memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, karena akulah yang mengabulkan doa-doa mereka. Maka nanti Allah akan membuat satu sunatullah. Doa yang dikabulkan bukan hanya doanya orang-orang yang baik, doanya orang yang buruk pun kadang akan dikabulkan. Bukan karena Allah menyayangi mereka, tapi untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah orang yang bersyukur. Yaitu apa tadi niku, pas orang punya sawah kemudian dia berdoa padahal sebenarnya kemantepannya bukan pada Allah, pada usahanya, ya kadang sama Allah dikabulkan untuk membuktikan kamu tidak pernah berdoa kepadaku. Buktinya apa? Ketika dikabulkan terus kemudian dia mengatakan ini karena kehebatan saya, ini karena kemampuan saya. Itu cara Allah membuktikan kamu bukan hambaku yang bersyukur. Maka kita jangan sampai masuk ke seperti itu. Maka kita harus memenuhi semua panggilan Allah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar kita tetap berada pada jalan yang lurus, mendapatkan hidayah irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira kajian kita di hari ini. Maka nanti di bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan? Kita simpulkan. Yang pertama, mari kita tingkatkan puasa kita. Ya, saya simpulkan pakai kesimpulan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membuat kesimpulan puasa itu ada tiga level. Ada puasanya orang umum, ya pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ada tingkat tertinggi, puasanya orang super khusus, yaitu para nabi dan orang-orang top, para wali. Apa itu? Mereka berpuasa atau menahan diri dari apa? Tidak terbesit sedikit pun kecuali Allah di dalam hati dan pikirannya. Oh, itu tingkat tinggi. Itu hanya para nabi. Lah kula panjenengan harusnya puasa kita masuk dalam kategori puasanya orang-orang soleh. Apa itu? Puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri, bukan hanya tidak melakukan yang membatalkan, tapi puasakan juga anggota tubuh kita yang lain. Puasakan lisan kita. Rasulullah dawuh. Yang pertama, puasakan pandangan kita. Jangan biasakan memandang yang diharamkan oleh Allah. Jangan biasakan memandang sesuatu yang Allah tidak sukai kita melakukannya. An-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panahnya iblis. Hati-hati. Iblis pertama akan menggoda kita, memanahkan keburukan itu melalui apa? Pandangan mata. Hati-hati nih. Maka barang siapa kok meninggalkan memandang yang haram khaufan minallah, karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya nikmat berupa apa? Rasa manisnya iman. Ya, Allah akan memberikan apa? Rasa manisnya iman. Tadi sudah kita bahas betapa iman Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat agung. Hidayah itu sesuatu yang sangat agung. Tapi banyak orang yang sudah mendapat itu, tapi nggak merasakan mereka berada dalam sesuatu kemewahan. Sudah iman Islam, sudah sholat pas Ramadan nggih puasa, tapi begitu melihat ada orang sudah kafir, ingkar sama Allah, hanya karena naik mobil kemudian bawa perempuan seksi cantik gitu, terus enaknya ya hidup orang itu. Ini berarti dia tidak merasakan kemewahan dalam iman, tidak merasakan kemewahan dalam ketaatan. Lah, agar bisa merasakan itu caranya gimana? Salah satunya
jaga pandangan mata kita. Kalau kita bisa menjaga pandangan mata dari yang haram, Allah akan merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita. Sehingga kemudian kita melihat orang-orang yang tidak iman atau orang-orang yang belum soleh, kita merasa, ya Allah, alhamdulillah, Engkau kok memberikan saya iman, Engkau memberikan saya hidayah. Kalau Engkau tidak memberikan saya, mungkin saya akan seperti orang itu. Ya Allah, alhamdulillah. Merasakan kenikmatan ini. Paham ya? Itu caranya apa? Jaga pandangan mata. Yang kedua, hifdzul lisan. Puasa dengan cara menjaga lisan, tidak berkata yang buruk, tidak berbohong, tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngerasani, tidak menggunjing, tidak menyebar aib orang lain, menjaga lisan kita. Ada satu hadis yang menarik terkait dengan menjaga lisan. Rasulullah dawuh seperti ini. Ini saya tambah sedikit. Rasulullah dawuh begini, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba itu tidak bisa lurus, tidak bisa kokoh, tidak bisa jejak kecuali hatinya kokoh, lurus, jejak. Lalu bagaimana cara hati kita jadi kokoh, lurus, jejak? Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Hati seorang manusia tidak bisa kokoh, jejak, lurus sampai lidahnya, lisannya juga lurus. Maksudnya bukan tinggal ceceng ini, bukan maksudnya apa namanya niku tidak berkata buruk, tidak menyakiti orang lain, tidak suka melampiaskan amarah dengan lisannya. Ini namanya meluruskan lisan. Jenengan naik mobil, itu yang membuat mobil kita belok kanan kiri niku rodanya, ya kan? Rodanya kan, kalau rodanya ke kanan, mobil kita jadi ke, rodanya di ke kiri kan, mobil kita jadi ke. Tapi kalau kita mau menggerakkan roda, masuk turun rodanya. Apa yang kita gerakkan apa? Setirnya kan? Lah, sama kalau kita mau menggerakkan hati, gerakkan lisannya. Maka perbanyak zikir dengan lisan ini untuk menggerakkan hati kita. Paham ya? Makanya kalau di dalam psikologi, ilmu psikologi ada yang disebut sebagai self hypnosis atau self talking kalau nggak salah itu. Jadi berbicara kepada diri sendiri, menghipnosis diri sendiri, mempengaruhi diri dengan cara mengucapkan. Jadi saya kasih contoh ini yang di dalam terapi. Saya kapan-kapan pengen jenengan kalau ada waktu, jenengan kumpulkan teman-teman jenengan, saya kasih pelatihan, tapi agak lama waktunya sekitar 1 hari. Nantilah setelah Syawal ya, setelah Syawal kalau jenengan ada waktu, sisihkan waktu 1 hari, saya latih satu pelatihan. Itu kalau di luar, kalau jenengan pengen tahu, kalau di luar namanya SEFT, SIFT. Kalau jenengan cek di itu sampai kalau nggak salah dulu itu terakhir 2.500.000 pelatihannya itu. Okay? Kalau terakhir kayaknya naik sampai 5 juta. Itu 2 hari di hotel biasanya. Nanti saya latih itu, saya dulu dipeseni guru saya, boleh ngelatih asal nggak pakai mungut uang. Jadi nanti gratisan mawon, karena boleh ngelatih itu, tapi kalau saya nggak boleh mungut uang. Jadi kalau jenengan pengen untuk konsumsi jenengan sendiri, tapi itu mulai dari pagi sampai sore minimal, karena kalau yang pelatihan resminya itu 2 hari, itu dari pagi sampai sore. Nanti saya latih untuk mengendalikan emosi, mengendalikan spiritual. Misalkan ada orang itu yang sudah dituturi, Bu, jangan marah-marah. Iya, saya sebenarnya nggak pengen marah, tapi bawaannya, lah itu gimana cara mengendalikannya? Saya itu sebenarnya tahu ini sudah takdir dari Allah, saya nggak mau bersedih, tapi gimana caranya? Nah, itu ada teknik cara untuk mengendalikan itu semua. Itu penemuan, ada caranya. Nanti kalau mau saya latih itu setelah Syawal lah, jenengan tentukan nanti harinya, koordinasi dengan saya, tapi waktunya 1 hari, gitu ya. Itu terus nanti, bos, membuat boleh banyak, tapi jangan terlalu banyak. Ini di bawah 100 lah, di bawah 100. 50 cekap lah, 50 cekap. Sekitar 50, jangan terlalu banyak karena nanti ada session prakteknya. Ya, satu session prakteknya. Kalau bisa tempatnya tertutup, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi yang jangan di lapangan ya. Ya sudah, itu nanti ada tekniknya. Tadi saya ngomong apa kok sampai ke sana. Intinya kita itu harus terbiasa mengendalikan hati kita. Caranya menurut Rasulullah Bismillah, jaga lisanmu. Jadi jaga lisanmu untuk mengendalikan hatimu. Kalau hatimu lurus, nanti sikapmu, perilakumu, imanmu juga menjadi lurus.
diawali dengan menjaga. Lah biasanya ibu-ibu niku katanya yang sulit itu jaga lisan. Nah, ini pun praktek puasa niku bukan cuman menjaga tidak makan tidak minum, tapi menjaga lisan. Terakhir menjaga pendengaran. Kafus sam'i, menjaga pendengaran. Orang yang mendengarkan orang yang ngerasani dengan yang ngerasani sawaun sami mawon. Wah, anu tapi saya cuma dengerin saja. Enggak, sami miwon. Makanya kalau mulai diajak ngerasani saya kasih tips langsung pamitan mon. Ngapunten saya ada perlu penting sekali. Langsung jenengan di dalam hati. Napa perlu pentingnya? Ninggalkan kamu yang ngerasani ini. Itu darurat, you know? Meninggalkan orang ngerasani itu kepentingan darurat, ya, penting sekali. Meninggalkan orang ngerasani. Jadi pamitan mon, lalu diajak ngerasani apa? Ngapunten, saya ada perlu penting sekali. Dalam hati langsung, oh perlu penting, ninggalkan kamu ya. Oh tukang ngerasani, ya, tinggalin ya. Ini ku keperluan penting darurat nih, jangan mau ya, karena karena ngerasani itu diumpamakan Al-Qur'an seperti nopo? Kanibal bangkai. Nah, kanibal makan daging manusia tapi dalam keadaan bangkai. Bukan berarti temennya dulu ada Sumanto. Wah, itu padahal Pak Sumanto sudah tobat, jenengan yang menggantikan. Ya, nah, kalau ada teman yang Masya Allah ada Sumanto, nah, ini Sumanto kedua, Sumanto yang asli pentobat saat ini ya, pentobat. Ini jenengan jangan sampai menggantikan beliaunya, itu ya. Baik. Terima kasih, ini kita tutup. Mari kita tingkatkan ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Tapi jangan tunggu nanti. Mulai ini masih Sya'ban, masih 12 hari atau 13 hari ini gunakan. Belajar puasa. Kalau sempat puasa tenanan, puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka perbanyak. Waktunya nggak harus Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid saja. Boleh dari kapanpun. Ya. Boleh dari kapanpun, tapi yang hari terakhirnya jangan. Namanya Yaumus Syak. Ya. Jadi perbanyak. Tapi jangan hanya zahirnya saja, masukkan ke dalam batinnya. Lakukan dua hal yang pertama tadi, merasa diawasi oleh Allah dan tidak melakukan sesuatu keburukan meskipun kita mampu. Kita tinggalkan keburukan karena kita mau menjadi orang yang bertakwa meskipun kita mampu melakukan keburukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau pertanyaan? Niki terakhir ya. Monggo kalau ada yang mau tanya, betul apa? Betul apa? Monggo. Biar masuk suaranya. Maaf Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di luar konteks ini boleh. Nggih, mboten napa-napa. Begini Ustadz, saya pernah. Tapi kalau kula mboten saged jawab, mboten kula jawab ya. Lah. Nah, ya lah mboten saged jawab terus pundi? Ada orang tanya ke saya, Buatik, aku lah bingung loh, anggar ngaji ngurukna kayak gini, nguruk kepresi. Itu loh Ustadz yang apabila meninggal kan semuanya itu akan putus kecuali doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Lah aku doa anak soleh, aku dua anak, terus ilmu yang bermanfaat, aku wongnya bebodole daledo kayak gie, terus amal jariah, aku juga ora udah wong sugih, terus aku sing esuk gawa apa ya Buatik, esuk tak takon nang Ustadz. Demikian Ustadz, terima kasih. Besok saya menjawab ke orang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di situ memang ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama apa namanya kan apa namanya idza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin, kecuali tiga, sedaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedaqatin jariyatin. Jariyah itu maknanya mengalir, sesuatu bentuk sedekah yang tetap mengalir. Sedekah niku tidak harus berupa harta. Napa niku contohnya? Bisa berupa tenaga. Contohnya apa berupa tenaga? Misal niki sedekah tenaga. Misalkan ada satu pembangunan
Misalkan satu pembangunan di masjid, terus kemudian kita nggak bisa nyumbang apa-apa. Pak, saya tak bantu Pak, ini proses pembangunannya. Bantu apa? Ya saya bantu ngangkuti pasirnya lah misalkan. Ya satu timba, satu apa pasir kita angkutkan. Ini kalau kemudian menjadi masjid, maka selama masjid itu dipakai, itu juga sedekah kita. Nah, ini berarti pakai tenaga. Atau kemudian sodakotin jariatin, atau bentuk-bentuk yang lain, artinya tidak harus nopo duit, itu sodako. Sulit tak sulit. Sodakotin jariatin aw ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat juga nggak harus tinggi-tinggi. Contohnya nopo? Contohnya ya kalau misalkan bisa mengajarkan Quran, ajarkan nopo? Quran. Atau mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan tidak harus tinggi-tinggi. Apa itu kebaikan? Contohnya misalkan ada anak, meskipun bukan anaknya. Nah, kamu jadi anak yang baik ya. Wah, kasih tutur yang baik. Terus kemudian si anak itu kok terinspirasi ya dari yang dikatakannya. Ini namanya sudah ilmun yuntafa'u bih. Tidak, maksudnya ilmu yang tafawudu bukan kayak saya ngaji begini, lah ya repot kalau kayak gitu. Buatan. Pokoknya semua kebaikan yang kita sampaikan, kemudian orang yang kita yang mendapatkan ini dia mau melakukannya berdasarkan penyampaian kita. Itu namanya ilmin yuntafa'u bi. Maka sebenarnya nggak harus ilmunya tinggi. Makanya Rasulullah dawuh itu sampaikan ya khudhu gimana itu balighu anni walau ayat, sampaikan apa dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya apa? Pemahaman kita terhadap sesuatu meskipun itu sedikit sekali, sampaikan kepada orang lain agar ini menjadi ilmu yang manfaat dari kita. Paham ya? Seperti itu. Tidak harus ilmu yang kayak saya misalkan ngaji seperti inilah, kacau, makanya jenengan boten saged. Nah, ini jenengan misalkan kundur ke rumah, nanti ketemu tetangganya, saya tadi ngaji Mbak, disampaikan tentang ini. Jenengan sampaikan apa adanya, kok terus orang ini ternyata, oh iya ya, besok saya tak ikut ngaji. Kemudian dia ikut ngaji, kemudian dari ngaji dia terinspirasi, itu sudah masuk. Jadi caranya gampang. Bahkan justru dakwah itu yang benar-benar merasuk itu bukan yang seperti saya ceramah seperti ini, justru dakwah persuasif. Misalkan dulu outlet ini sebanyak ini boten, kan boten. Misalkan hanya ada berapa orang, jenengan ngajak temennya, ini namanya sudah ilmu yuntafa'ubi, karena temennya tahu, kalau istilah sekarang namanya itu afiliator atau referral. Kalau jenengan tahu pakai itu kan biasanya pakai kode itu, kamu daftarnya dari siapa? Dari mas ini. Nah, itu kan kalau di bidang marketing sekarang itu kan dapat semua. Tapi kalau bangsa dunia ya terbatas siapa. Tapi kalau Allah Maha Kaya, pahalanya terus turun dapat semua tanpa mengurangi pahala si pelakunya. Karena Allah Maha Kaya. Maka ini kalau jenengan pengen dakwah dengan otot, jenengan mungkin boten mampu jelaskan, aku kemarin itu ngaji. Ngajinya apa? Saya nggak bisa jelaskan, pokoknya wapik. Wah, ayo besok ikut. Pokoknya wapik. Apa? Wes gak bisa jelaskan. Kasih saja linknya YouTube. Jenengan ngasih link YouTube-nya, orang kemudian melihat itu sudah jadi ilmu yang karena tahunya dia berdasarkan melalui. Nah, semua akan dapat bagiannya masing, yang menyebarkan linknya ya dapat, yang rekam ya dapat, yang edit ya dapat. Loh, Allah Maha Kaya. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Paham ya? Sedekah tidak harus harta, kemudian ilmu juga tidak harus orang yang alim. Terakhir adalah awaladin solihin yada'ulah. Itu tentu yang pertama adalah anak-anak yang anak biologis, tapi bisa namanya anak sebab. Jadi anak turunan itu ada dua, ada turunan biologis, turunan nasab, ada turunan sabab. Apa itu turunan sabab? Orang yang dia asuh, ya, orang yang dia asuh secara baik secara psikologis ataupun secara ilmu. Kayak saya ini anak biologis saya 2, tapi kalau anak sebab saya banyak, santri saya banyak. Semua orang yang ngaji saya itu sebenarnya ya anak-anak saya secara ilmu. Secara ilmu itu anak-anak saya. Itu, tapi secara khusus tetap ya anak biologis. Makanya untuk yang punya putra itu harus nikmati sekali itu sebagai anugerah Allah, dan kemudian jadikan anak kita itu aset kita. Aset yang bisa benar-benar dimanfaatkan untuk menjaga keterusan amal kita. Agar amal kita tidak terputus dengan kematian kita, salah satu yang paling mudah itu anak.
Maka jangan biarkan anak kita dalam kesesatan. Jangan biarkan kalau jenengan punya putri, jangan biarkan keluar tanpa jilbab. Maka dia begitu keluar pakai jilbab, itu jenengan dapat pahala. Karena dia taunya lewat orang. Begitu jenengan meninggal, anaknya kok tetap sholat, tetap keluar pakai jilbab, itu kita dapat kiriman semua. Waladin sholihin, belum lagi kalau dia yad'ulah, kalau dia mendoakan, tambah berlipat ya. Karena bagaimanapun doanya anak itu lebih fokus, lebih khusyuk daripada doanya orang lain. Misalkan saya minta doa jenengan, Bu, tolong saya didoakan, paling jenengan, oh nggih tat, gitu tok, paling enggak doakan tenanan. Tapi kalau yang minta ibunya jenengan, pasti jenengan, ya Allah, ibu saya sedang sakit, gitu kan. Anak bagaimanapun punya satu hal yang berbeda hubungan dengan, makanya nanti kita harus ingat orang tua kita, ya, kita semua ini kan anak, ya, maka ingat ya, ingat orang tua kita itu akan senang sekali kalau kita mendoakan mereka, ya. Jadi hadis itu jangan diposisikan kita sebagai orang tua saja, posisikan kita jadi anak, ya, yang perlu mendoakan orang tua. Nah, ketika anak mendoakan orang tua itu juga kebaikan, kesolehan yang diakui oleh Allah. Maka tadi jangan fokus kepada apa yang kita dapatkan, fokus pada apa yang kita lakukan. Ibu yang tanya kepada jenengan, punya orang tua mboten? Fokus jadi anak yang baik. Jangan tanya, nanti kalau saya mati, anak saya kan nggak punya anak. Udah, itu abaikan itu, fokus dia sekarang seorang anak, apa yang dia lakukan. Gitu nggih. Nanti Allah yang mengonsep semuanya. Gitu nggih. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sedang nggih? Cekap saya rasa. Oh nggih. 5 menit, monggo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Yang membuat terhalang apanya itu? Terus? Kalau menyempatkan 5 menit saja masa mboten sakit? Oke, jadi begini. Oh, ya, ya. Ya. Oke, baik. Bagaimana? Yang pertama, jelas tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ada waktu-waktunya. Kalaupun toh boleh, itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu, tapi itu pun tidak yang terus-menerus, ya, tidak yang terus-menerus. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin untuk bisa 5 waktu sholat sujud kepadamu, tapi keadaan saya seperti ini ya Allah, maka berikan saya kemampuan untuk bisa melakukannya. Itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya harusnya mengabdi kepadamu ya Allah, tapi situasi saya seperti ini, maka saya memohon kepadamu. Nah, nanti itu efeknya bisa dua. Bisa saja kemudian ada kebijakan dari perusahaan untuk kemudian jadi dua, biar pengabulan Allah maksud saya. Bisa saja kemudian dia diberikan pekerjaan yang lain. Jadi doa kepada Allah. Yang pertama itu, kalau sekiranya dia dalam kondisi tidak mampu. Tapi kalau sekiranya dia dalam kondisi mampu, itu kalau yang sudah kuat dalam kondisi mampu, dia boleh melakukan, kalau dalam kondisi mampu, ya, misalkan dia mengajukan langsung ke pihak ini, saya butuh untuk sholat 5 waktu sehari. Maka bisakah saya minta waktu ini, artinya untuk ada orang yang menggantikan saya hanya 10 menit. Nah, misalkan seperti itu harus dia tempuh jalannya. Jalan berkata kepada pihak manajemen seperti itu, tapi kalau sudah kuat,
Nah, kalau nanti tergantung imannya yang mana. Minimal dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan untuk bisa sholat kepadamu. Nah, Allah itu yang maha tahu. Allah itu yang maha tahu. Secara fikih nggak boleh. Secara fikih harus tetap 5. Harus ditempuh. Apa itu ditempuh? Termasuk tadi bilang ke pihak manajemen, misalkan saya butuh sholat 10 menit saja di waktu-waktu ini. Bisakah saya dicarikan ganti? Karena ini kewajiban agama saya. Ada beberapa yang mempraktekkan seperti itu kalau di Jepang, kalau di Jepang Bu itu banyak orang-orang yang justru respect kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas agamanya. Karena mereka berpikiran sederhana, ini kepada Tuhannya saja komitmennya seperti ini, bagaimana kepada perusahaan? Kepada Tuhan yang tidak nampak saja dia punya komitmen seperti itu, bagaimana terhadap perusahaan? Berarti dia akan lebih baik. Biasanya kalau dia ngomong seperti itu, kalau nanti bisa saja Allah memberikan hidayah kepada si manajernya atau supervisornya, sehingga justru siapa tahu kemudian justru menjadi Islam. Oh, kamu kok sampai punya tekad seperti itu, gitu ya. Jadi harus ada upaya di satu sisi, di sisi yang lain berdoa kepada Allah. Misalkan keputusannya oh nggak bisa, ya sudah terus berdoa sampai kemudian Allah mengabulkan doanya. Itu kira-kira ya. Kalau yang ekstrim ya keluar. Nah, kalau yang ekstrim, tapi kalau orangnya lemah, saya tidak merekomendasikan yang ekstrim ya, pelan-pelan saja karena ada syariat. Jadi bagaimanapun ada syariat, Rasulullah itu diutus tidak langsung dalam kondisi baik-baik saja. Ada kondisi Makkah, ada kondisi Madinah. Lah seperti ini meskipun agama telah sempurna, tapi dalam kondisi tertentu kalau memang benar-benar tidak mampu, boleh kita menggunakan seakan-akan sedang berada di Mekah. Maksudnya Gus Sunti, ya seperti itu tadi dirasakan, tapi benar-benar yang akan dilihat oleh Allah itu adalah di dalam hatinya sebenarnya ingin tetap tunduk patuh atau tidak, dan Allah tahu itu. Allah tahu itu. Tapi secara lahiriah harus menempuh jalan. Menempuh jalannya 2. Kalau yang ekstrim ya keluar. Kalau tidak ada jalan saya keluar Pak. Kalau yang tidak ekstrim yang pelan-pelan minta untuk ada pengganti atau yang menggantikan hanya 10 menit saja. Katakan, dan itu mungkin justru bisa menjadi jalan hidayah bagi manajernya karena loh, orang ini terhadap Tuhannya yang tidak terlihat saja kok sangat komitmen. Kalau saya memelihara orang seperti ini, tentu dia akan sangat komitmen pada perusahaan. Seperti itu ya. Itu kira-kira jalannya seperti itu. Secara fikih tetap nggak boleh. Sholat harus inna sholata ya alal mu'minina kitabam mauquta, ditetapkan pada waktu-waktu tertentu. Itu mungkin solusinya seperti itu. Terima kasih. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita, dan semoga keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh-solehah. Semoga Allah memberikan akhir yang husnul khotimah pada kita semua. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.